Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan teraktual terkait dengan proses pemulangan dan pemakaman korban dari dukun pengganda uang. Dan inilah Breaking News di Tribun Lampung selengkapnya. Kuasa hukum pasangan Irsad dan Wahyu Triningsih yakni Nurul Hidayah ungkap keterlibatan perantara yang bawa korban kepada dukun pengganda uang Mbah Slamet alias Tohari. Adanya perantara antar Irsad dan Wahyu Triningsih dengan dukun pengganda uang Mbah Slamet diungkap oleh kuasa hukum Nurul Hidayah kepada Tribun Lampung pada Kamis 6 Maret 2023. Nurul mengatakan untuk kasus pembunuhan Irsad dan Wahyu Triningsih, ia berpendapat ada kemungkinan keterlibatan pihak lain, tidak hanya korban serta pelaku. Dikatakannya keterlibatan pihak lain tersebut ialah seseorang yang menjadi perantara untuk membawa korban kepada pelaku. Nurul mengungkapkan dirinya telah mendapatkan informasi dugaan adanya keterlibatan dari orang lain tersebut. Dan kemudian, perantara berinisial T ini diduga telah mengajak korban pertama dan lebih dulu, yakni Suheri dan istrinya Riani. Lantaran Suheri dan Irsad sebelumnya sudah mengenal, Suheri pun turut mengenalkan Irsad kepada Mbah Slamet. Nurul selaku kuasa hukum kedua pasutri tersebut tentu berharap kasus ini bisa dikuak selebar-lebarnya. Dan Nurul meminta kepada pihak kepolisian untuk mencari tahu apakah nantinya ada pihak atau pelaku lainnya yang terlibat. Kemudian pelaku yang telah ditetapkan oleh kepolisian dapat menjalani hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Selain itu dikabarkan oleh pihak Polres Pesawaran Polda Lampung di mana pihak mereka akan melakukan pencarian terkait dengan sosok perantara yang mengenalkan keempat korban ini dengan sosok Mbah Slamet dukun pengganda uang. Berdasarkan informasi yang saat ini diterima oleh Tribun Lampung, pihak kepolisian pun dikabarkan sudah berhasil mengamankan seorang perantara yang mengenalkan keempat korban dengan Mbah Slamet dan akan melakukan eksposenya untuk mengungkap sosok perantara tersebut pada hari ini. Anaknya dari saudara-saudara ini dengan 3 hari hasil itu sudah ada, jadi bisa diidentifikasi jenazahnya Suheri sudah cocok dengan postmortem yang dilakukan pengambilan dari anaknya sudah. Mungkin hari ini nanti hasilnya ada, sudah clear, segera akan kita kirim dan dimakamkan di pesawat. Dan informasinya kan ada yang komunikasi antara Mbah Slamet sama korban kan ada perantara ya Ustaz? Dan Sukijo jadi Sukijo ini dia memang diinformasikan oleh orang juga, si Slamet ini bisa menggandakan uang sehingga antara Sukijo dengan si Suheri berkomunikasi dan dia diajak oleh Sukijo untuk menemui saudara Slamet. Hubungan antara saudara Slamet dengan Sukijo ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik di Polres Banjarnegara. Nanti apabila ada peran yang ikut serta ataupun turut membantu dari Sukijo ataupun memang dia juga korban, kita belum tahu. Proses selanjutnya adalah dilakukan penyidikan di Polres. Untuk pemeriksaan terhadap Sukijo sudah bang dilakukan untuk pemeriksaan? Sampai saat ini saudara Sukijo baru bisa berkomunikasi saja, untuk pemeriksaan belum dilakukan oleh Polres Banjarnegara. Tapi beliau Jenazah Suheri dan Riani korban dukun pengganda uang Mbah Slamet tiba di rumah duka di Pesawaran Lampung.
kedatangan jenazah Suheri dan Riani di rumah duka, tepatnya di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, Lampung, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Camat Negeri Katon Pesawaran, Enggo Pratama, kepada Tribun Lampung mengatakan jenazah korban dukun pengganda uang Mbah Slamet tiba dengan 3 mobil ambulans. Jenazah Suheri dan Riani diberangkatkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah pada Senin 10 April 2023 siang. Dikatakannya ketiga mobil ambulans tersebut berasal dari mobil Polsek Gedong Tataan, pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran. Kedatangan jenazah Suheri dan Riani tersebut langsung disambut dengan warga desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon. Enggo mengatakan kedua jenazah dimakamkan pada pagi hari ini di TPU Dusun Kalirejo 2. Sementara itu, Kepala Desa Kalirejo, Eva Rianto, mengatakan ini kedatangan dari jenazah Suheri dan Riani selama ini sudah tidak ada kabar sejak tahun 2021. Rianto menjelaskan prosesi pemakaman pun dipersiapkan oleh pihak keluarga besar dibantu dengan warga setempat. Datang pukul 6 pagi, keberangkatan kemarin dari TKP itu kurang lebih jam 3 kurang 15. Jenazah datang membawa berapa peti, Pak? Ya, jadi jenazah memang ada 2 pasangan suami istri atas nama Suheri dan almarhumah Riani. Kita dari sana kemarin memang menggunakan 2 ambulans. Alhamdulillah pagi tadi jam 6 tadi sudah sampai di lokasi kediaman rumah duka rumah korban. Rencana pemakaman sendiri? Ya, rencananya memang setelah disemayamkan di rumah nanti kita sholatkan bersama-sama warga. Pemakaman liang lahat sudah disiapkan oleh pemerintah desa juga. Kebetulan di samping saya ada Pak Kadesnya. Yang lahat semalam sudah digali. Insya Allah setelah disolatkan nanti kita sama-sama akan mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Itu. Izin Pak Kades tambahan Pak terkait konfirmasi kedatangan dari jenazah ini, Pak. Gimana? Terkait konfirmasi kedatangan jenazah ini, Pak, memang sudah diketahui bahwa warga Kalirejo, Pak, memang sosok dari almarhum ini memang sudah lama ya, Pak, ya, tidak tinggal di sini. Ini almarhum ini sekitar setahun setengah lah ya. Terakhir kehilangan kontak itu bulan September tahun 2021. Dan anaknya itu sudah mencoba menghubungin, tapi emang sudah tidak aktif dan hilang kontak lah sampai hari ini. Mungkin setelah melihat berita itu, si dukun Mbah Slamet itu baru tahu ciri-cirinya, oh ternyata masih keluarga korban. Terima kasih, Pak. Kepala Desa Kalirejo, Eva Rianto, mengatakan hasil tes DNA tersebut hasil tes DNA dari kedua korban ini telah keluar pasca dilakukannya konferensi pers di Polres Banjarnegara pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dijelaskannya dari hasil tes DNA tersebut menyatakan Suheri dan Riani dari Kabupaten Pesawaran, Lampung merupakan korban Mbah Slamet. Selain itu, Tribuner, saat kedatangan 2 jenazah tiba, ayah dari Riani pingsan. Marto, ayah dari Riani, terduduk dan pingsan tatkala mendengar bunyi sirine dari 2 ambulans yang membawa jenazah putrinya dan Suheri menantunya saat tiba di rumah di kediamannya di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, Lampung. Ayah dari Riani ini tak kuasa saat jenazah harus datang dalam keadaan sudah meninggal dan meninggalnya tak terduga akibat pembunuhan yang dilakukan dukun pengganda uang Mbah Slamet. Sambil terduduk di kursi, Marto terhuyung jatuh, diiringi tangisan warga sekitar yang melayat dan warga Desa Kalirejo. Tangisan dari Marto tersebut terdengar terisak dan akhirnya jatuh. Kemudian warga pun yang melihatnya langsung membopongnya. Tak lama kemudian Marto pun siuman dan terus memandangi kedua peti yang berisi jenazah Suheri dan Riani.
Warga ikut prihatin melihat Marto yang terus menangis dan histeris. Saat ini keadaan rumah dari Suheri dan Riani telah didatangi oleh para pelayat yang nantinya akan mempersiapkan segala prosesi yang dibutuhkan. Pemakaman jenazah yang setelah sampai, kita sudah melakukan penyelidikan beberapa hari ini tentang berkaitan dengan siapa yang membawa korban ke Jawa. Ya, sudah beberapa bukti, lalu yang sudah kami amankan berikut juga dengan keterangan-keterangan ya. Keterangan-keterangan yang sudah kita amankan, kita rangkum menjadi satu, mudah-mudahan ini bisa menjadi celah kita mencari pelaku yang lain dalam rangkaian peristiwa ini. Barang bukti apa aja yang diambil dari rumah korban? Ya, kita sudah mencoba untuk mencari bukti-bukti yang konkret dalam hilangnya korban pada saat itu ya. Jadi sudah kita amankan, ini ada beberapa surat ya yang terindikasi berkaitan dengan harta korban. Terus dari pihak kepolisian apakah mengejar terkait keberadaan mobil yang milik korban itu? Iya, kita sudah koordinasikan itu dengan Polres Banjarnegara terkait dengan kendaraan, kemudian barang-barang yang berharga dari korban dan sebagainya. Kaitannya adalah bagaimana kita membuktikan seseorang yang membawa korban dari sini sehingga menjadikan peristiwa itu jelas. Jenazah Suheri dan Riani, korban dukun pengganda uang dari Pesawaran Lampung, dibacakan surat Yasin. Pembacaan surat Yasin untuk mendoakan almarhum Suheri dan almarhumah Riani di rumah duka, tepatnya di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran Lampung. Kedatangan jenazah Suheri dan Riani di rumah duka Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran Lampung, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, di mana kedatangan tersebut disambut atau diiringi oleh isak tangis keluarga besar hingga warga sekitar yang menyaksikannya. Kepala Desa Kalirejo Evarianto mengatakan sebelum jenazah dimakamkan masih dilakukan takziah dengan pembacaan surat Yasin terlebih dahulu. Orang tua kandung Suheri yakni Umar mengatakan dirinya geram dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku dukun pengganda uang Mbah Slamet. Terkait apa yang dilakukan pelaku, Umar mengatakan masih sangat terpukul atas apa yang menimpa anaknya. Suasana haru biru menyelimuti proses pemakaman Suheri dan Riani di Pesawaran Lampung. Pasangan suami istri itu diduga menjadi korban pembunuhan oleh Mbah Slamet. Jenazah Suheri dan Riani diberangkatkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah pada Senin kemarin, yakni 10 April 2023 siang. Dan tiba di Pesawaran Lampung pada Selasa 11 April 2023 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jasad korban langsung dimakamkan di TPU Dusun Kalirejo 2, Desa Kalirejo, dan terlihat ratusan pelayat menghadiri pemakaman Suheri dan Riani. Saat kedua peti dimasukkan dalam satu liang lahat, suasana haru langsung menyeruak. Apalagi ketika Rian, anak sulung Suheri dan Riani, mengumandangkan azan. Meski mampu mengumandangkan azan dengan lantang, Rian tidak bisa menutupi kesedihan atas kepergian orang tuanya. Apalagi ayah dan ibunya meninggal dunia dengan cara tak wajar. Terlihat jelas dari raut wajahnya yang begitu lelah karena selama ini berusaha mencari kedua orang tuanya. Hingga pada akhirnya, Rian pun bisa bertemu dengan orang tuanya meski dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Selamat, tetangga korban asal Dusun Kalirejo 2, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, mengaku kali terakhir berkomunikasi dengan sosok Suheri pada 2021 lalu. Ia menceritakan bahwa sebelumnya Suheri pernah bekerja di dealer motor. Suheri saat itu bekerja di dealer motor di Bandar Lampung, tepatnya pada tahun 2003. Namun ia mengundurkan diri pada tahun yang sama. Dari situlah Suheri beralih pekerjaan menjadi seorang pemborong bangunan. Selamat menuturkan sebagai pemborong proyek bangunan, terkadang Suheri harus bekerja ke luar kota. Sebelum menjadi korban pembunuhan, Suheri pernah bercerita sedang mengerjakan proyek di Pulau Jawa. Selamat menyebut itulah kali terakhir ia berkomunikasi dengan sosok Suheri. Saat itu Suheri menghadiri acara hajatan adiknya di Desa Kalirejo. Setelah itu, Selamat mengaku tidak pernah mendapatkan kabar lagi dari Suheri. Dipaparkan oleh Selamat saat bekerja di luar ataupun di Jawa, Suheri selalu mengajak sang istri. Namun selama bekerja di Jawa, Suheri hanya berkomunikasi secara singkat. Suheri mengatakan kepadanya sedang mengerjakan bangunan di Jawa. Namun Selamat mengaku tidak memahami apa yang dimaksud oleh Suheri tersebut. Rumah pelaku 2 tingkat itu Bapak yang Bapak? Iya, bagian belakang. Pak, itu kita yang ditawarkan proyek atau kita yang memang mau, Pak? Ditawarkan. Oh, ditawarkan. Gimana itu, Pak, nawarinnya? Kurang tahu, yang pasti orang tua ngajak saya. Ngajak saya ada proyek gimana? Ya udah, kita cuma bantu gambar aja buat desain bagian belakang. Terus itu udah berangkat. Itu kapan itu? Jadi Mama sempat berangkat? Enggak. Oh, itu kapan gambar aja ya? Itu kapan itu? Udah pokoknya tahun 2021. Bulan puasa kalau nggak salah. Itu keberangkatannya memang pamit dulu atau memang langsung berangkat gitu dadakan? Pamit sih. Pamit. Kalau ngerjain proyek dulu sih emang sempat pulang juga. Adanya kabar seperti ini, seperti Kaget yang pasti ya. Iya. Terus harapannya seperti apa nih untuk ke pihak kepolisian? Kalau buat pihak kepolisian yang pasti kan untuk pelaku ya, yang pasti ya, kalau bisa dihukum seberat-beratnya. Cuman kembali lagi di Indonesia kan ada sistem hukum ya. Kita serahkan kembali ke pihak wajib. Mas, ini kan ya Bapak dan Ibu kan hilang kontak sejak 2021 Mas. Kita udah sempat mencari nih Mas. Kalau waktu hilang kontak kita itu sudah sempat cari, tapi kan kita nggak tahu lokasi proyek itu di mana. Beliau cuman ngasih tahu gambar ini mau ada proyek di wilayah Jawa. Tapi komunikasi terakhirnya ada Mas ya? Berangkatnya ke sana, korban ini bawa kendaraan apa? Bawa kendaraan Xenia pribadi. Xenia tipe X kan. Jadi ada dihubung dari pihak kepolisian bahwasanya ada di mana sekarang? Mobilnya ada? Kurang tahu, di dekatnya udah nggak ada sih di sana. Tapi memang Bapak memang bawa mobil ya? Bawa mobil. Soalnya waktu tanggal 7 September 2021 itu video call sama istri sih, bukan sama saya. Itu katanya udah mau pulang, masih di dalam kendaraan sih. Terus dengan adanya terkait dengan penggandaan, pernah Bapak cerita? Nggak pernah, karena kan saya juga beda rumah sih, jadi nggak terlalu ini komunikasinya. Tapi akhirnya kita komunikasi, diajak dia ada bohongan rumah gitu ya, kita yang bangun gitu ya Mas. Iya. Desainnya gitu ya. Iya, buat bagian belakang, bagian dapur. Desain itu apa saja? Masjid sama rumah ya? Bukan, rumah aja, ada rumah pelaku. Oh, 2 tingkat itu ya? Tapi yang bagian belakang. Bagian belakang. Berarti kita sempat yang desainnya. Iya. Ya, sempat diajak sama almarhum ke sana. Sempat diajak. Cuman kita kan udah kerja kan, jadi nggak bisa ninggalin. Oh iya. Makasih Mas. Dengan Mas siapa Mas? Rian. Mas Rian. Pak,
Iya. Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita semuanya dapat hadir dan berbahagia di bulan Ramadan Februari dan berselawat kepada Nabi yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Video tapi nih. Aduh, foto aja. Itu. Udah belum? Makanya saya tanya, karena saya lihat video posisinya. Oh, foto nih. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak sekalian, di sini saya mewakili keluarga besar almarhum Bapak Suheri dan ingin menyampaikan beberapa hal 52 tahun. Dan yang kedua, Ibu Riani lahir di Desa Kalirejo tanggal 11 bulan Januari tahun 1972. Wafat di usia 51 tahun. Dan mereka meninggalkan 2 orang anak yang bernama Rian Aditya Mahendra dan Riani Dwi Wulandari, dan meninggalkan 2 orang cucu yang bernama Naraya dan Hasan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan arwah almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dalam masa hidup mereka ada kesalahan baik disengaja ataupun yang tidak disengaja, kami dari keluarga besar almarhum dan almarhumah mohon dibukakan pintu maaf agar bisa menjadi jalan kemudahan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan kami terakhir mohon bantuannya untuk menyolatkan jenazah almarhum dan almarhumah di masjid atau mushola di dusun Mekadaya. Mungkin hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ini di sholat. Tribuners, saat ini keluarga jenazah bersama rombongan keluarga dan pelayat akan menuju ke mushola terdekat untuk melakukan sholat jenazah kepada kedua jenazah korban.
Ya, Tribuners, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di rumah duka pasca prosesi pemakaman yang telah dilakukan kepada korban dari dukun pengganda uang, yakni dukun pengganda uang Mbah Slamet, yakni Suheri dan juga Riani, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, yaitu Oki. Halo Oki. Halo, selamat siang Mutiara di studio. Selamat siang. Oki, bisa dijelaskan seperti apa situasi pasca pemakaman dan saat ini apa yang dilakukan oleh pihak keluarga terkait dengan keluarganya yang menjadi korban dari dukun pengganda uang? Oke, selamat siang Mutiara dan selamat siang Tribuners. Di sini saya akan informasikan terlebih dahulu terkait pemakaman dari jenazah Suheri dan juga Riani selaku korban dari pembunuhan yang dilakukan oleh dukun pengganda uang yaitu Mbah Slamet. Memang jenazah Suheri dan juga istrinya telah diidentifikasi identik dengan tes DNA dengan anak dari korban dan langsung dipulangkan pada hari Senin tanggal 10, dan memang tepat setelah pemeriksaan dari pembongkaran makam juga langsung dipulangkan, dan pada pukul 6 tadi jenazah telah tiba dari Banjarnegara dan pagi harinya pada pukul 9 sudah langsung bisa dimakamkan. Begitu Mutiara. Kemudian dari pemakaman itu sendiri dari pihak Polres Pesawaran juga telah berkoordinasi dengan keluarga dari Suheri ini terkait langkah apa yang akan diambil dari pihak keluarga, dan untuk saat ini memang keluarga akan terus memantau bagaimana langkah hukum yang nantinya akan dilakukan terkait kelanjutan dari siapa perantara yang membawa keluarga dari Irsad ataupun dari Suheri ini yang membawa mereka kepada Mbah Slamet gitu. Kemudian Oki, terkait dengan perantara tadi yang disebutkan oleh Oki, ini kan pihak pengacara atau kuasa hukum dari korban ini memang menduga ada perantara, dan mendengar kabar yang beredar saat ini bahwasannya pihak kepolisian katanya sudah mengamankan pelaku atau perantara tersebut. Bisa dikonfirmasi terkait dengan kebenaran tersebut, Oki? Untuk kebenarannya itu masih belum terkonfirmasi sebab masih dalam penyelidikan dari Polres Pesawaran itu sendiri. Namun dalam seiring waktu kembali akan dijelaskan dari pihak Polres Pesawaran bagaimana terkait apa yang telah dilakukan dan juga apa yang didapatkan dari penyelidikan itu sendiri. Namun memang untuk satu nama yakni Sukijo sudah dapat dipastikan menjadi perantara dari yang membawa keluarga Suheri dan juga Irsad kepada Mbah Slamet, dan itu nantinya akan ditemukan titik terang dari Polres Pesawaran itu sendiri. Tadi sudah sampaikan oleh Kasat Reskrim dan memang akan terus digali, akan terus dikembangkan bagaimana ke depannya, apakah memang Sukijo ini membawa korban lain atau hanya dari Pesawaran itu sendiri saja. Begitu Mutiara. Oke, baik, terima kasih banyak Oki atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Kita tunggu informasi dari penyidik. Tapi beliau anaknya dari saudara Suheri dengan 3 hari hasil itu sudah ada, bisa diidentifikasi. Jenazahnya Suheri sudah ketemu dengan postmortem yang melakukan pengambilan dari anaknya Suheri. Ada mortem mungkin hari ini nanti hasilnya ada, sudah clear, segera akan kita kirim dan dimakamkan di Pesawaran.
Dan informasinya kan ada yang komunikasi antara Bang Slamet sama korban kan ada perantara ya Ustaz. Itu kayak mana? Dan hijau dan. Jadi Sukijo ini dia memang diinformasikan oleh orang juga. Ada si Slamet ini bisa menggandakan uang sehingga antara Sukijo dengan si Suheri berkomunikasi dan dia diajak oleh Sukijo untuk menemui saudara Slamet. Hubungan antara saudara Slamet dengan Sukijo ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik di Polres Banjarnegara. Nanti apabila peran yang ikut serta ataupun terus membantu dari Sukijo ataupun memang dia juga korban, kita belum tahu. Proses selanjutnya adalah dilakukan penyidikan di Polres. Untuk pemeriksaan terhadap Sukijo sudah Bang dilakukan untuk pemeriksaan. Sampai saat ini saudara Sukijo baru bisa berkomunikasi saja, untuk pemeriksaan belum dilakukan oleh Polres Banjarnegara. Tapi beliau kita tunggu informasi dari penyidik ini. Tapi beliau masih ada di Lampung Tengah posisinya. Pemakaman jenazah yang setelah sampai, kita sudah melakukan penyelidikan beberapa hari ini tentang berkaitan dengan siapa yang membawa korban ke Jawa. Ya, sudah beberapa bukti, lalu yang sudah kami amankan berikut juga dengan keterangan-keterangan ya. Keterangan-keterangan yang sudah kita amankan, kita rangkum menjadi satu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi celah kita mencari pelaku yang lain dalam rangkaian peristiwa ini. Barang bukti apa aja yang diambil dari rumah korban? Ya, kita sudah mencoba untuk mencari bukti-bukti yang konkret dalam hilangnya korban pada saat itu ya. Jadi sudah kita amankan, ini ada beberapa surat ya yang terindikasi berkaitan dengan harta korban. Terus dari pihak kepolisian apakah mengejar terkait keberadaan mobil yang milik korban itu? Iya, kita sudah koordinasikan itu dengan Polres Banjarnegara terkait dengan kendaraan, kemudian barang-barang yang berharga dari korban dan sebagainya. Kaitannya adalah bagaimana kita membuktikan seseorang yang membawa korban dari sini sehingga menjadikan peristiwa itu jelas. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatil qiyamah. Qad qamatil qiyamah.
Ini kita otopsi, kemudian mungkin teman-teman semuanya akan bertanya, Pak, hasilnya seperti apa? Saya sampai saat ini belum menerima hasil daripada otopsi itu, karena itu bagian daripada proses penyidikan, pemberkasan, karena otopsi itu harus masuk dalam berkas perkara, sehingga nanti akan kita pelajari, karena dalam sidang juga akan dibuka juga hasil otopsi itu. Ya mudah-mudahan Pak Slamet ini akan sadar nanti ya, ya kan? Bertobat juga siap. Tomat. Rasanya gimana panjenengan ini ngelihat? Ini kan sudah dibunuh semuanya, sudah lama jenengan bunuh. Gimana rasanya? Sebetulnya sudah nggak tega sama sekali. Ya, sudah nggak tega sama sekali. Udahlah, intinya saya menerima menjalani hukuman, terus intinya yang sudah yang nggak akan berulang lagi. Nah ini kemudian teman-teman tidak menutup kemungkinan masih ada juga temuan-temuan lagi. Nanti kita tunggu saja ya. Jadi teman-teman jangan memberikan informasi yang tidak pas. Ada beberapa lah teman-teman panjenengan memberikan informasi, Don jumlahnya sekian. Ya kalau mau konfirmasi langsung sama Kasat Serse atau para penyidik. Sehingga berita-berita hoax yang saat ini berkembang itu banyak, lebih daripada yang kita temukan saat ini. Ini saya minta betul, ya kan, sehingga nggak melebar, nggak membias informasi. Kemudian mungkin akan kita lanjutkan besok ya Pak Kasat Eskrim ya. Besok panjenengan kalau mau nanya berapa jumlahnya nanti saja, karena kita harus bekerja bertahap ya kan Pak ya. Bertahap. Kalau malam ini kita kerjakan lagi, wah ya lumayan juga kan. Posisi TKP-nya juga cukup jauh. Apalagi kira-kira Pak Kapolres sampaikan? Dimungkinkan masih ada tentang waktu pembunuhan itu kira-kira sudah diprediksi belum? Pembunuhan yang mana? Ini kan mayat ditemukan 12 saat ini. Ya, kan gitu kan? 12 ini. 12. Berapa lama ya? Nah ini tadi pagi ya kan, saya sampaikan bahwa tadi pagi saya integrasi dia bahwa dia melakukan aksi pembunuhan ini sejak tahun 2020. Pengakuan dia. Jadi untuk dari mayat per mayat itu dia sudah tidak ingat. Yang terakhir itu kemarin itu tanggal 23. Tanggal 23 itu masih memberikan informasi WA kepada anaknya, 24 sudah mati. Sehingga ini sudah berapa hari nih Pak? 24, sekarang tanggal berapa? Tanggal 3. Nah, 2 mingguan saat ini. Itu yang paling terakhir kan itu kan. Kemudian apalagi teman-teman? Ada mungkin masih ada jasad korban lainnya nggak Pak? Nah, ini hasil integrasi sama TSK bahwa memang dia kubur semuanya itu rata-rata di dekat sini saja, di TKP sini, di TKP apa yang terakhir sebelahnya, ya Mat ya? Iya, dan nggak berani di kali atau di mana, nggak berani, pasti kena bawa mobil pun saya nggak berani mengerjakan kan. Iya dan Goborin ini pemat di sini semuanya. itu sendiri apa gimana? Bawanya gimana Pak? Dia melakukan sendirian. Berarti korbannya diajak ke sini sendiri? Betul sekali. Jadi apa namanya, korban ini kan diajak dari rumah menuju sini. Itu kadang menggunakan kendaraan korban ya. Kendaraan korban, ada yang nyewa juga datang ke sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ritual menggandakan uang. Sehingga korban kan mau. Betul Mat ya? Nah, menggandakan uang di sini, ritual-ritual, kemudian dikasih minum. Padahal minuman itu berisi obat potasium dan penenang ya Mat ya. Dicampur sehingga obat penenangnya untuk menenangkan, ya kan? Kemudian potasiumnya untuk untuk lubangnya, dan untuk lubangnya dia gali sendiri atau korban sudah siapin? Dari dia sendiri. Jadi pada saat dia datang ke sini itu lubang belum ada. Belum disiapkan sama sekali. Ketika sudah mati barulah dia menggali lubang, barulah ditutup ya Mat ya. Biasanya jam berapa Komandan? Jam berapa biasanya? Dilakukan ritual? Setengah 8 apa? Sampai sore. Setengah 8 sore Malam ya, setengah 8 malam. Iya, setengah 8. Terus kalau berangkat dari rumah itu nggak malam, karena kalau malam takut. Jadi berangkat dari rumahnya itu jam 4 dan jam 4 sampai sini masih siang gitu. Jadi nggak curiga. Jam segini? Iya, jam segini itu udah Ritualnya kira-kira udah berapa ada jam? di sini. Ritualnya. Ya 1 jam dan. Oh, ritual 1 jam. Iya.
Ngapain aja ritualnya? Ya ritualnya cuma ngobrol-ngobrol di sini aja enggak. Baca-baca apa yang dibaca-baca? Apa yang dibaca? Enggak ada enggak. Oh, itu hanya untuk modus lah ya. Cuma ngobrol-ngobrol terus setelah udah agak malam disuruh minum kalau sudah jam 7:30 dan Pak Slamet katanya mengiklankan ini lewat Facebook gitu ya, Pak? Di media sosial, Pak? Ini kan tersangka ada 2, Pak. Jadi salah satu itu atas nama BS, ini sudah kita tangkap bahwa BS ini sebagai kaki tangan daripada Pak Slamet. Nah, tugas ataupun peran dari BS ini memposting. Jadi postingan itu sudah 1 tahun. Sudah saya integrasi tadi pagi, dia sudah 1 tahun yang lalu mengupload ke Facebook di mana isinya bahwa Slamet ini memiliki kemampuan untuk menggandakan uang sehingga korban tertarik. Nah, Slamet inilah yang berperan untuk mempertemukan dengan Pak Slamet ya. Nah, dengan korban Pak Slamet sehingga habis itu selesai. Jadi peran dan tugasnya daripada BS kaki tangan ini hanya mempertemukan saja. Membunuh ikut di sini enggak? Di BS itu? Oh enggak. Enggak. Dia tahu enggak? Kalau saya ada rencana membunuh orang dia enggak tahu. Jadi dia juga berperan ya. Jadi menurut kami bahwa dia itu juga berperan mempertemukan dengan tersangka Slamet ini dan korban sehingga jelas otomatis pasalnya juga turut serta. Dan ini itu memang akun khusus atau akun pribadinya? Nah, berdasarkan keterangan dari Slamet bahwa BS ini memang suka bermain Facebook ya, Mat ya. Karena dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk buka Facebook di media sosial, nggak punya kemampuan sehingga disuruhlah BS untuk mengiklankan. BS dikasih berapa dan itu dari tersangka? BS kasih berapa? Ya kalau kadang 5 juta, kadang ya ada yang 10 gitu. Untuk satu klien itu? Ya kadang. Untuk kendaraan korban dijual apa di mana? Oh nggak pakai pihak korban, pakai motor saya pribadi. Korban ke sini apa? Nggak bawa apa-apa, bawa dari tak suruh berangkat dari rumah ikut bis karena kalau bawa mobil saya nggak berani mengerjakan, pasti kena. Nggak tahu ya. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita semuanya dapat hadir untuk berbahagia di bulan Ramadan Suhairi dan berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Video tapi ini. Aduh fotonya itu. Udah belum? Makanya saya tanya, karena saya lihat video posisinya. Oh, foto nih. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan aja sekalian, di sini saya mewakili keluarga besar almarhum Bapak Suhairi dan ingin menyampaikan beberapa hal 52 tahun. Dan yang kedua, Ibu Riani lahir di Desa Kalirejo tanggal 11 bulan Januari tahun 1972, wafat di usia 51 tahun. Dan mereka meninggalkan 2 orang anak yang bernama Rian Aditya Mahendra dan Riani Dwi Wulandari, dan meninggalkan 2 orang cucu yang bernama Araya dan Hasan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan arwah almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan
apabila dalam masa hidup mereka ada kesalahan baik disengaja ataupun yang tidak disengaja, kami dari keluarga besar almarhum dan almarhumah mohon dibukakan pintu maaf agar bisa menjadi jalan kemudahan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan kami terakhir mohon bantuannya untuk menyolatkan jenazah almarhum dan almarhumah di masjid atau mushola di dusun Kadaya. Mungkin hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ini sholat. Tribuners, saat ini keluarga jenazah bersama rombongan keluarga dan pelayat akan menuju ke mushola terdekat untuk melakukan sholat jenazah kepada kedua jenazah korban. Nanti? 82 udah mulai. Nah,
Yang laki kanan. Tahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatil qiyamah. Qad qamatil qiyamah. Ya, Tribuners, untuk melihat sejauh apa informasi saat ini atau informasi terbaru mengenai sosok perantara yang diduga mengenalkan sosok dukun atau sosok Mbah Slamet kepada keempat korban yang merupakan warga asal Pesawaran Lampung, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Ibu Nurul Hidayah selaku pengacara korban dukun pengganda uang. Halo, selamat siang Bu Nurul. Ya, Tribuners, dikarenakan ada sedikit kendala terkait masalah teknis,
Kita akan menunggu narasumber kita yaitu Bu Nurul untuk berbincang bersama dengan Tribuners di rumah tentunya terkait dengan informasi lanjutan mengenai sosok perantara yang mengenalkan Mbah Slamet ini kepada 4 korbannya yang merupakan warga asal Pesawaran Lampung. Seperti diketahui sebelumnya Tribuners bahwasannya 4 warga asal Pesawaran Lampung menjadi korban dari dukun pengganda uang Mbah Slamet, di mana keempatnya ini ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dan sudah dilakukan prosesi pemulangan jenazah dari Banjarnegara, Jawa Tengah ke Lampung, dan baru saja tadi pagi 2 korban atau 2 jenazah korban dari dukun pengganda uang Mbah Slamet yakni Suheri dan juga Riani sudah dimakamkan oleh pihak keluarga dan juga dibantu oleh warga sekitar. Seperti diketahui, kedatangan dari kedua jenazah ini diiringi oleh isak tangis dari keluarga dan juga warga dikarenakan mereka terkejut atas kepergian 2 orang atau 2 warganya, 2 keluarganya yang menjadi korban tindak pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Slamet. Ya baik Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai sosok perantara yang diduga mengenalkan sosok Mbah Slamet ini kepada 4 korban dukun pengganda uang yang berasal dari Pesawaran Lampung, kita sudah terhubung dengan Ibu Nurul Hidayah selaku pengacara korban dukun pengganda uang. Halo, selamat siang Bu Nurul. Selamat siang Mbak. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Nurul karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada Tribuners di rumah terkait dengan kasus yang saat ini sedang menjadi atensi banyak masyarakat, khususnya masyarakat Lampung. Langsung saja nih Bu Nurul, terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Slamet kepada 4 warga asal Pesawaran Lampung ini, kan diduga ada sosok perantara yang mengenalkan keempat korban ini dengan sosok Mbah Slamet. Nah, bisa diceritakan nih awal mulanya mendapatkan informasi sosok perantara atau kecurigaan terkait dengan sosok perantara ini dari mana nih, kalau boleh tahu Bu Nurul? Ya, akan saya jelaskan bahwa sosok perantara ya yang bernama P ya, warga Mataram, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya mendapat keterangan atau informasi daripada keluarga. Yang pertama keluarga almarhum Suheri dan almarhumah Aryani, dari keluarga almarhum Irsad dan almarhumah Wahyu Tri Ningsih, di mana salah satu anak daripada almarhum Irsad dan almarhumah Wahyu Tri Ningsih yang bernama Alda pernah selentingan mendengar ya pembicaraan, chattingan ada salah satu yang mengajak keluarga yang katanya bapak dan ibunya untuk bergabung dengan almarhum Suheri dan almarhumah Riani untuk untuk bisa mendapatkan uang dengan cara digandakan oleh dukun Mbah Slamet Banjarnegara. Jadi ya silakan Mbak. Baik Bu, jadi memang keluarga korban ini mendengar dari percakapan antara sosok perantara ini dengan keempat korban ini, bahwasannya si perantara ini memang mengenalkan sosok Mbah Slamet ini untuk mengajak para korbannya ini untuk menggandakan uang. Betul seperti itu ya Bu ya? Betul. Jadi begini Mbak, yang pertama adalah si terduga ya P ini ya berkomunikasi terlebih dahulu dengan almarhum Suheri ya. Kemudian Suheri mengajak almarhum Irsad dan kemudian keduanya
membawa istrinya masing-masing. Jadi yang terlebih dahulu menemui Mbah Slamet di Banjarnegara adalah almarhum Suheri, baru istrinya, kemudian disusul oleh almarhum Irsad dan almarhumah Wahyu Tri Ningsih. Oke, jadi memang kecurigaan ini berawal dari pihak keluarga korban tentunya ya Bu ya Nurul? Iya, kecurigaan korban. Bu Nurul, terkait dengan terduga ya, bisa dikatakan terduga sosok perantara ini, apakah dia ini kenal dekat dengan korban? Salah satunya tadi katanya kan awalnya berkomunikasi dengan Suheri, betul seperti itu ya Bu? Nah, apakah sosok perantara ini memang kenal dekat dengan korban Suheri? Ya, yang keluarga ketahui tidak kenal dekat, awalnya mengenal dari Facebook. Oke, baik. Jadi melalui Facebook inilah sosok perantara ini mendekati korbannya, lalu, nah terkait hal tersebut Bu, apakah kemungkinan bahwa si sosok perantara ini memang mengenal sosok Mbah Slamet? Artinya mereka mungkin pernah bertemu secara langsung kah atau seperti apa Bu Nurul? Ya, dari korban tidak mengetahui kedekatan daripada terduga bernama P tersebut yang diduga menjadi perantara ke Mbah Slamet. Oke. Nah, untuk saat ini sendiri, kalau tidak salah nih Bu, katanya kan sosok P terduga sosok perantara ini katanya sudah ditangkap. Apa betul Bu informasi tersebut? Ya, baru saja saya berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Pesawaran Lampung, Bapak AKBP Suprianto, yang menerangkan bahwa tadi malam sekitar pukul 2, ya, terduga P ya telah ditangkap atau diamankan dari desanya yang bernama Mataram ya di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, dan saat ini sudah diamankan di Polres Pesawaran Lampung. Oke. Baik, jadi sejauh ini informasinya bahwasannya terduga P ini baru saja ditangkap oleh pihak kepolisian, dan untuk informasi lebih lanjut terkait dengan keterangan dari P-nya sendiri belum mendapatkan ya Bu ya? Belum didapatkan seperti itu Bu Nurul. Nah, Bu, baik. Nah, informasi saya dari Kasat Reskrim Polres Pesawaran, AKP Suprianto, ya, tadi menerangkan bahwa untuk dimintainnya keterangannya ini si terduga ya P ini, nanti apakah si terduga P ini akan dimintain keterangan dibawa ke Polres Banjarnegara atau cukup dimintain keterangan di Polres Pesawaran. Ini belum ada kepastian. Jadi pihak Polres Pesawaran itu masih menunggu info lebih jauh dari Polres Banjarnegara. Oke, baik. Jadi sejauh ini memang belum ada informasi lanjutan dikarenakan memang menunggu konfirmasi dari Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Seperti itu ya Bu Nurul? Ya, begitu Mbak. Nah, Bu Nurul, lalu terkait dengan 4 korban yang memang sudah menjadi korban dukun pengganda uang Mbah Slamet ini, seperti apa harapan keluarga terhadap si sosok perantara ini? Apakah keluarga korban ingin sosok perantara ini dihukum dengan seberat-beratnya, atau pihak keluarga sudah merelakan, atau seperti apa ini Bu Nurul? Ya, saya selaku kuasa hukum dari 4 korban dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Slamet Banjarnegara, ya, saya sudah komunikasi dengan para keluarga yang intinya bahwa dalam perkara ini, ya, kiranya ya nantinya majelis hakim Banjarnegara ya memvonis sesuai dengan pasal yang diterapkan. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa selayaknya diterapkan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Dalam pasal tersebut ya ancaman hukuman adalah hukuman mati. Jadi sejak kepulangan 2 jenazah almarhum Irsad dan almarhumah Wahyu Tri Ningsih ditambah kepulangan jenazah yang sudah dimakamkan, yaitu almarhum Suheri dan almarhumah Riani, mengharapkan
kiranya ya nantinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara memvonis mati, apalagi dalam hal ini korbannya ya diduga sudah ada 12 orang. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul atas informasinya. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Semoga proses hukum yang berjalan bisa berjalan dengan semestinya dan Bu Nurul serta pihak keluarga pun diberi kemudahan dan kelancaran tentunya, Bu, untuk menghadapi segala proses yang sedang berlangsung. Baik, Bu Nurul, terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa di lain waktu, Bu Nurul. Bisa menambahkan? Baik, Bu, silakan. Saya atas nama keluarga besar ya 4 korban dugaan pembunuhan Mbah Slamet Banjarnegara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto SIK MH ya yang begitu cepatnya ya telah mengungkap kasus ini. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Bupati Banjarnegara yang telah memfasilitasi mobil ambulan untuk membawa jenazah almarhum Irsad dan almarhumah Wahyu Triningsih. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Pesawaran, kepada Bapak Kapolres Pesawaran Lampung yang telah juga memfasilitasi kepulangan 4 jenazah yang dimaksud. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Camat Negeri Katon, Bapak Kepala Desa Tanjung Rejo, Negeri Katon, Pesawaran Lampung, kepada Bapak Kepala Desa Kalirejo, Pesawaran Lampung, yang telah berperan aktif sehingga keempat jenazah bisa dipulangkan ke rumah duka serta dimakamkan selayaknya almarhum dan almarhumah yang lain. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Nurul atas waktunya dan juga informasinya. Semoga selalu dilancarkan dalam setiap urusan dan proses hukum tentunya, Bu Nurul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali, Bu Nurul. Hop, 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 hop. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita semuanya dapat hadir dan berbahagia di bulan Ramadan Februari dan berselawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Video tapi ini. Aduh, foto aja. Itu. Udah belum. Makanya saya tanya, karena saya lihat video posisinya. Oh, foto nih. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, di sini saya mewakili keluarga besar almarhum Bapak Suheri dan ingin menyampaikan beberapa hal 52 tahun. Dan yang kedua, Ibu Riani lahir di Desa Kalirejo tanggal 11 bulan Januari tahun 1972. Wafat di usia 51 tahun dan mereka meninggalkan 2 orang anak yang bernama Rian Aditya Mahendra dan Riani
Dwi Wulandari dan meninggalkan 2 orang cucu yang bernama Naraya dan Hasan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan arwah almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dalam masa hidup mereka ada kesalahan baik disengaja ataupun yang tidak disengaja, kami dari keluarga besar almarhum dan almarhumah mohon dibukakan pintu maaf agar bisa menjadi jalan kemudahan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan kami terakhir mohon bantuannya untuk menyolatkan jenazah almarhum dan almarhumah di masjid atau mushola di dusun Mekadaya. Mungkin hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ini sholat. Tribuners, saat ini keluarga jenazah bersama rombongan keluarga dan pelayat akan menuju ke mushola terdekat untuk melakukan sholat jenazah kepada kedua jenazah korban.
Nanti. Udah mulai. Yang laki kanan. Ini gimana ya? Tahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.